Baik ya Dek, kita mulai ya kuliah kali ini. Oh ya, itu sudah aku upload ya video kuliah untuk pertemuan 5 dan pertemuan 6 untuk Medan EM ya. Itu Dek pengumuman yang mau aku berikan. Terus yang kedua itu ini apa namanya, untuk ujian tengah semester kita lakukan di pertemuan minggu ke-9 aja ya. Yang minggu ke-8 itu teori relativitas khusus saja ya. Minggu ke-9 kita UTS yang fisika kuantum dan Medan M ya. Jadi maksudku adalah nanti biar kamu bebannya nggak berat ya di minggu ke-8. Biar kamu bisa bisa belajar yang untuk yang matkuliah lain dulu. Itu ya Dek ya. Oke. Sebentar, Mas mau pindah tempat ini. Oke, kita mulai untuk kuliah ini ya. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini, Dek, itu adalah paket gelombang ya. Nah, jangan lupa Dek, DI100 nanti lengkapi semua ya catatannya ya untuk Medan M dan kuantum, karena nanti aku akan menaikkan nilai dari sana. Terus yang kedua, nanti kalau misalnya di ujian itu nanti boleh lihat buku ya, dan jawabannya itu ada di catatan ya. Semuanya jawabannya ada di oret-oretanmu. Jadi jangan sampai lupa nyatet Dek kalau bisa. Dan santai aja, masih minggu ke-9 kok. Sekarang masih ke-7 ya. Gitu. Oke, bismillah. Nah, oke ya, paket gelombang. Nah, paket gelombang nanti ini untuk mendefinisikan keberadaan partikelnya. Seperti itu ya. Jadi, pada sederhananya, nanti kita itu, paket gelombang itu muncul kalau misalkan kita ambil superposisi dari banyak gelombang ya. Nah, ini. Banyak gelombang. Nah, ujung yang nanti kita harapkan adalah, nah, itu kita mendapatkan representasi keberadaan suatu partikel ya. Nah, ini. Sini. Nih. Nah, kemudian di sini jadi nanti kita misalnya ya punya suatu gelombang gitu ya. Nah, suatu gelombang. Nah, ini ya. Suatu gelombang misalnya ini ya. Nah, yang pertama, yang kedua gitu ya. Nah, ini kita Mas punya gelombang yang seperti ini Dek, katakanlah seperti ini ya. Nah, ini gelombang sinus ya atau kosinus boleh. Nah, ini ya. Ini itu ya. Gelombang ini punya panjang gelombang misalnya lambda 1 K1 ya. Lambda itu panjang gelombang, K adalah bilang gelombang. Nah, gelombang ini Dek, kalau gelombangnya itu baru satu gelombang, ya kita bisa misalkan saja ya, Y itu kan sama dengan A sin K ini ya, KX ya. Itu K1X gitu ya. Tapi ingat ya, bahwa nanti representasi gelombang untuk satu gelombang ini saja itu belum cukup untuk merepresentasikan keberadaan partikel. Kenapa? Karena nanti kita nggak tahu, ya ini kan gelombangnya di mana-mana ya, tersebar dari sini dan seterusnya untuk all space ya, dari min tak hingga sampai tak hingga. Di mana dia partikelnya? Nggak tahu kita. Makanya kita lakukan jumlahan untuk representasi gelombang yang lain. Misalkan lambda 2 K2. Bagaimana ragam yang gelombang yang lain, Mas? Terserah. Nah, misalkan aja seperti ini. Boleh saja. Nah, tidak masalah. Nah, ini ya. Untuk gelombang yang beragam gitu ya. Nah, loh, kok hilang? Nah, sebentar. Ini ya. Ini misalnya saja ini untuk lambda 2 ya, A sin K2 X ya. Nah, itu dijumlahkan ini, disuperposisikan. Nah, nanti kalau misalkan kamu jumlahkan lagi dengan yang lain gitu ya. Jadi ini banyak sekali penjumlahannya, Dek. Tidak hanya itu. Nah, itu ya. Dua gelombang saja itu bisa menghasilkan suatu paket gelombang, Dek. Nah, apalagi untuk banyak gelombang. Ya, misalkan saja untuk panjang gelombang lambda 3 gitu ya. Nah, misalkan Mas buat random ya, kayak gini, terserah. Nah, apapun itu ya. Nah, ini. Nah, dan seterusnya ya. Hingga sampai seterusnya. Nah, ditambahkan sampai gelombang ya dengan lambda ke n. Ya, lambda ke n ini bisa banyak sekali ya. Lambda ke n
K ke N. Nah, misalkan saja bentuknya seperti ini. Nah, tidak masalah. Poinnya itu adalah kita menjumlahkan banyak gelombang untuk merepresentasikan keberadaan partikel ya. Nah, ini pangkat alfa kuadrat X kuadrat per 2 ya. Ini pangkat minus IKX ya. Nah, ini mau dijadikan bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Gitu ya. Oke, nah ini pertama gimana caranya biar ini jadi satu ya, ngumpul gitu ya, X kuadratnya itu bisa ngumpul di sana kayak gitu ya. Nah, berarti bagian yang ini, nah ini kalau kita buat ya, E pangkat minus alfa kuadrat X kuadrat per 2 ya. Nah, itu bisa kita tulis dikalikan lagi ya, Dek ya, dikalikan dengan ini kan E pangkat minus IKX ya. Nah, jadi caraku itu adalah menambahkan E pangkat 0 yang tadi. Nah, ini E pangkat 0. Kenapa? Nah, jadi ceritanya gini. Ini sama aja kayak dikalikan E pangkat 1 ya. Dikalikan 1 ya. Nah, which is 1 itu didapat dari E pangkat 0 ya. Nah, di mana pangkat 0 itu kan sama dengan pengurangan dua bilangan yang sama ya. Yaitu K kuadrat, misal ambil aja K kuadrat per 2 alfa kuadrat. Nah, dikurangi dengan K kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Atau bisa kita tuliskan jadi E pangkat K kuadrat per 2 alfa kuadrat dikalikan ini ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa masukkan ke sini ya. Berarti ini kan E pangkat minus alfa kuadrat X kuadrat per 2 ya. Nah, E pangkat minus IKX kita biarkan dulu, Dek. Nah, terus kita ambil suku yang positif aja ya ini ya. Berarti kan ini E pangkat minus IKX dikalikan yang positif ini. E pangkat K kuadrat per 2 alfa kuadrat kalikan E pangkat minusnya. Nah, ini ya. Ini, Dek. Nah, ini ya. Nah, sehingga kita bisa jadikan di sini ya. Nah, ini kita jadikan satu nih. E pangkat minus alfa kuadrat X kuadrat per 2 dikalikan ini ya, minus IKX tambahkan K kuadrat per 2 alfa kuadrat ya, yang dikalikan E pangkat minus K kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Nah, ini suku terakhir sudah benar ya. Ini kita min alfa kuadrat per 2 nya kita keluarkan saja ya, Dek ya. Ini min alfa kuadrat per 2 keluarin saja. Berarti ini sisa X kuadrat. Berarti kalau ini alfa kuadrat per 2 nya dikeluarin, ini jadi plus ya. Ini jadinya I K alfa kuadrat per 2 gini ya. Nah, X. Nah, berarti kalau ini alfa kuadrat per 2 nya dikeluarin, ini jadinya agar dia plus, berarti dia harus dikalikan dengan minus ya. Ini minus apa? Minus dari K kuadrat ya. Nah, itu Dek. Insya Allah ini sudah benar ya. Nah, terus bagian yang pangkatnya ini ya, X kuadrat plus IK alfa kuadrat per 2X itu ya, min K kuadrat itu kan sama kayak ini kan alfa kuadrat per 2 nya dikeluarin. Sebentar. Alfa kuadrat berarti ini harus ada ininya ya, harus ada ini, Dek. Sebentar. Ini yang tengah ini keliru ini. Ini bukan alfa kuadrat per 2, harusnya ini agar itu tetap ya. Berarti ini agar itu tetap jadinya gini, Dek. Nah, ini ya, IK 2 IK gini ya. Nah, ini. Tambahkan 2 IK X per alfa kuadrat ya. Nah, suku yang terakhir itu berarti kan jadinya itu kan K kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Berarti ini harus dibagi agar ini jadi 2 sudah benar ya. Ini 2. Berarti ini harus per alfa pangkat 4 ya. Nah, ini. Itu ya. Itu kalau kita kalikan alfa kuadrat per 2, berarti kan alfa kuadrat K kuadrat per 2 alfa kuadrat. Ya, betul ya. K kuadrat per alfa pangkat 4 ya. Betul. Ini, Dek. Ini kalau kita jadikan pangkat bisa ya. Jadi ini kalau kita tuliskan berarti kan sama dengan X plus IK. Nah, ini X plus IK alfa kuadrat pangkat 2. Itu jadinya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi lebih enak sekarang.
Maka ini jadinya ini bisa tulis E pangkat minus alfa kuadrat per 2, ini ya. Ini dikalikan apa itu? X plus IK, nah, per alfa kuadrat ya, dikalikan E pangkat minus K kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Nah, artinya Dek, kamu bisa masukkan langsung ini. Bentuk ini bisa lebih sederhana sekarang ya. Ya, bisa lebih sederhana. Nah, tenang aja Dek. Andai kan aku mengeluarkan ini di ujian, ya, kamu nanti langsung tak kasih petunjuk biar kamu menuliskan ini ya, tidak usah membuktikan sepanjang itu. Seperti itu Dek, tidak masalah, nanti aku bantu di ujian, tak kasih petunjuk gitu ya. Jadi artinya kamu nggak usah menurunkan sebanyak itu. Nah, ini hanya untuk konteks kuliah ya. Nah, berlaku juga Medan EM ya Dek ya, kamu bisa lihat videoku ya di sana ya. Nah, di sana sudah aku detailkan ya semuanya. Yang pertemuan ke-7 belum aku upload Dek. Nah, sabar ya, karena masih sibuk nih. Nah, ini dikalikan itu ya, E pangkat ini yang sudah kita buat jadi ini ya. Nah, kita buat jadi ini, maka ini jadinya E pangkat minus alfa kuadrat per 2 X plus IK per alfa kuadrat gitu ya, dikalikan E pangkat minus K kuadrat per 2 alfa kuadrat, diintegralkan terhadap apa Dek? Terhadap di apa itu? Dx ya. Nah, itu. Nah, ini kan ya. Kemudian nanti ini Dek, kamu bisa manipulasi lagi ini, ya, bisa manipulasi menggunakan integral ya, bisa menggunakan apa, metode substitusi. Nah, ini ya. Sekarang misalkan saja, nah, misal ya, misal bahwa x aksen itu sama dengan, itu ya, seperakar 2 gini. Aku ideku gini, seperakar 2 x plus IK per alfa kuadrat. Ya, itu ya. Seperti itu Dek. Maka nanti kalau kita punya kalau kita kuadratkan, artinya apa jadinya? Setengah ini ya, X plus IK per, yang ini jadi pangkat 2 Dek, ini Dek. Nah, ini kita ubah ini ya. Nah, maka kita kalau kita turunkan ini terhadap X ya. Nah, kalau kita turunkan ini terhadap X, dx aksen per dx ya. Maka jadinya kan ini kan seperakar 2 ya turunannya ya, dx per dx gini ya. Nah, tambahkan suku yang kedua Dek. Jadi d per dx dari IK per alfa kuadrat ya. Nah, ini kalau diturunkan kan hasilnya 0. Nah, ini 1 ya. Artinya di sini dx aksen per dx sama dengan seperakar 2 ya. Artinya di sini kita bisa tuliskan ya, dx-nya itu sama dengan akar 2 dx aksen ya. Jadi ini bisa kita ganti di sekarang ya. Seperti itu. Itu ya. Itu bisa kita ganti Dek di sana ya. Oke, kita bisa lanjutkan ya di halaman setelahnya ini. Ini ya. Oke, ini aku tulis ulang ya biar kita mengingat rekam jejak kita Dek. Nah, di sini ya. Oke. Oke, dari sini ya kita bisa lanjutin ya di sini ya. Ini kan tadi tetap ya seperakar 2pi ini ya, alfa per akar 2pi ada ya, pangkat setengah dikalikan min integral tak hingga itu kan yang pangkatnya tadi kan ini kan x plus apa tadi tulisannya Dek. Nah, ini x plus IK per alfa kuadrat pangkat 2 ya. Nah, ini seper 2 ya. Nah, berarti ini semua sama dengan x aksen kuadrat ini di dalamnya itu. Maka ini kita punya gini Dek, E pangkat minus alfa kuadrat x kuadrat, x aksen kuadrat ya. Dx-nya, ingat dx-nya diganti apa? Dx-nya itu diganti ini, akar 2 dx aksen. Ini ya, nah ini. Itu ya. Berarti apa itu Dek? Akar 2. Akar 2-nya keluarin aja ya. Tak keluarin, tak taruh sini ya. Akar 2 dx aksen ya. Terus di situ kan ada ini. Nah, sebentar, kamu bingung nanti kayaknya nih. Bentar, sabar. Ada bagian yang kita ini ya. Ini kan minta tak hingga ya. Ini jelas ya. Ini min alfa kuadrat x aksen kuadrat ya. Nah, terus ini kita punya ada tulisan E pangkat ini ya. Min K kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Dx-nya itu sama dengan akar 2 dx aksen. Nah, keluarkan aja ini akar 2-nya sama ini ya. Keluarkan aja variabel yang nggak diperlukan ini. Yang di luar integral itu akar 2 dikalikan E pangkat minus K kuadrat per 2 alfa kuadrat ya, dikalikan alfa per akar 2pi pangkat setengah ya.
Nah, ini kalikan ini, Dek, minta hingga tak hingga E pangkat minus alfa kuadrat X aksen kuadrat D X aksen ya. Nah, inilah tujuanku sejak awal, Dek. Yaitu apa, Mas? Jadi kalau kita punya integral seperti ini, Dek, ya, ingat-ingat ini ya, nanti di fisika kuantum ya. Ini E pangkat minus alfa kuadrat sesuatu kuadrat, sesuatunya bisa X, bisa apapun, bisa variabel gitu ya. D sesuatu, itu hasilnya adalah akar pi per alfa, itu ya. Selalu ingat-ingat ini ya. Nih. Itu ya. Nah, maka kita bisa lanjutkan ya, sama dengan akar 2, ini ya, ini kan alfa per akar 2 pi-nya, kamu tulis saja ya. Pangkat setengah, ini kan dikalikan E pangkat minus K kuadrat per 2 alfa kuadrat, ini hasilnya apa? Akar pi per alfa. Nah, ini ya. Jadi ini hasilnya ini. Nah, ini semua ini akar pi per alfa ya. Maka kita bisa tuliskan ya, Dek ya. Nah, bisa kita gabungkan ya. Alfa per akar 2pi dipangkat setengah itu kan sama kayak akar ya. Alfa per akar 2pi ya. Dikalikan akar 2. Ini dikalikan akar pi per alfa. Mencari bentuk sederhananya. Nah, kita gabungkan lah ya. Ini jadi satu akarnya ya. Berarti ini 2pi ya. Ini kan alfa yang ini bisa dicoret ya, ini ya. Coret ya. Nah, itu dikalikan 2pi per akar 2pi ya. Nah, ini. Nah, sebentar. Alfanya ini sisa ada akar pi per alfa. Nah, sebentar ya. Ini. Sebentar. Ini masih ada alfanya nih, sebentar, Dek. Akar. Oh, sorry, ada alfa. Alfa pangkat setengah ya. Alfa pangkat setengah. Sebentar. Ini sisa, ini alfanya hilang ya. Yang bawah ya. Bawah sama bawah. Mari kita cek lagi ya. Sebentar, aku lupa integralnya. Hasilnya apa ya itu ya? E pangkat alfa ke aksen kuadrat. Oh, aku tahu. Sorry. Oh, ini bukan alfa kuadrat ya. Kalau misalkan alfa itu ini hasilnya. Kalau alfa kuadrat betul. Alfa kuadrat itu ini. Masalahnya kalau ini alfa itu ini betul. Tapi masalahnya ini tuh alfa kuadrat. Berarti beda dong. Gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau alfa itu ini, akar pi per alfa. Pangkat minus alfa sesuatu kuadrat di sesuatu. Nah, permasalahannya adalah ini bukan ini. Nah, ini betul, ini ada akar 2-nya. Jadi ini integralnya sedikit kita revisi ya. Nah, ini kalau misalkan ini kan kita punya ya integral dari E pangkat alfa kuadrat X aksen kuadrat ya. Masalahnya ini E pangkat alfanya pangkat 1, Dek. Nah, ini bukan alfa kuadrat. Ya. Maka kita ingat ya rumusnya ya. Nah, ini kalau nggak salah itu gini. Ini bukan ini kalau kita lihat ya, kalau kita ulang lagi, Dek. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan ini. Ini ya. Ini. Ada rumus untuk E pangkat minus alfa sesuatu kuadrat di sesuatu. Ini sesuatu, ini di sesuatu. Permasalahannya ini adalah nah, permasalahannya ini adalah bukan alfa pangkat 2. Rumusnya alfa pangkat 1. Nah, kalau alfa pangkat 2 itu bagaimana? Nah, ini kalau nggak salah gini ya, alfa pangkat 2 sesuatu dalam hal ini adalah X aksen ya. Ini yang dikotakin itu D sesuatu itu sama dengan ini ya, akar. Nah, jadi ini salah ya. Jadi hasilnya adalah akar 2pi per alfa ya. Nah, ini bisa kita tuliskan ya. Jadi bukan akar pi per alfa, melainkan akar 2pi per alfa ya. Nah, ini. Jadi ini kita tuliskan akar 2pi per alfa ya. Seperti itu, Dek. Nah, itu ya. Oke. Itu ya.
Oh, sebentar, Dek. Bukan, tak ulang lagi ya. Sorry. Nah, jadi Dek, pertanyaannya itu adalah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita mengintegralkan ini. Ya, ini ya. Sorry, tak ulang lagi. Ini, kita tanyakan, berapa hasil integral E pangkat minus alfa kuadrat sesuatu kuadrat. Ini ya. Nah, yang kita punya rumusnya itu E pangkat minus alfa, bukan kuadrat. Kalau misalkan nggak kuadrat, itu gini. E pangkat minus alfa kuadrat sesuatu kuadrat ya. Dalam hal ini kita mencari ini. Itu hasilnya itu adalah gini, akar pi per alfa. Ya, itu ya rumusnya ya. Alfanya itu bukan kuadrat sekarang, pangkat 1 ya. Kalau ini, kalau akar pi per alfa itu berlaku untuk alfanya pangkat 1. Kalau ini pangkat 2, akar pi per alfa. Alfanya nggak masuk dalam akar. Maka ini jadinya, ini adalah akar pi per alfa ya. Nah, ini kita tuliskan, Dek. Akar pi per alfa ya. Nah, kita gabungkan lah ya. Ini jadinya akar 2 dikalikan ya, ini akar per alfa. Nah, ini kan pangkat setengah kan ya. Pangkat setengah kan bisa jadi akar, Dek. Alfa per akar 2pi ya. Nah, ini E pangkat minus K kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Nah, kita bisa gabungkan nih akarnya nih. Jadi ini jadi satu nih, satu akar ya. 2 dikalikan pi kalikan alfa. Berarti kan 2 pi alfa ya. Yang bawah itu alfa akar 2 pi ya. Nah, itu. Kita bisa jadikan satu. Oh, maaf, ini akar pi per alfanya itu nggak ikut dalam akar, Dek. Sorry. Tadi sudah tak jelasin ya. Ini juga sama ya. Nah, maaf. Mas yang definisikan, Mas pula yang lupa ini. Jadi ini alfanya di luar ya. Nah, ini seper alfanya di luar gini, Dek. E pangkat minus K kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan, Dek, berarti ini alfanya ini bisa masuk ke dalam akar nih. Kalau masuk dalam akar, berarti jadinya 2pi alfa, alfanya harus jadi alfa kuadrat. Karena alfa kuadrat diakarkan kan jadinya alfa ya. Ini coret ya. Ini coret, itu ya. Nah, ini sisa, ini sisa apa ini? Nah, dan ini tadi ada 2pi-nya ya. Nah, ada 2pi-nya itu masuk ya. Dan di luar tadi ada seperakar 2pi-nya ya. Di luar ya, ini lupa, sorry. My bad. Ini seperakar 2pi ya. Nah, di luar ya tadi ya. Ini ada seperakar 2pi. Nah, ini. Jadi ini masuk ya. Nah, ini seperakar 2pi-nya masuk ke sini. Artinya ini bisa dicoret nih. Ini coret. Jadilah seperti ini ya. Nah, ini habis ya. Nah, ini jadinya adalah E pangkat ya. Jadinya itu adalah E pangkat minus K kuadrat per 2 alfa kuadrat ya. Maka jadinya ini apa, Mas? Jadinya itu adalah ini ya. Per alfa akar 2pi gitu ya. E pangkat minus K. Ini adalah fungsi gelombang dalam domain momentum ya. Nah, itu, Dek. Seperti itu ya. Jadi kita sudah dapatkan nih ya, fx-nya by definition sudah gitu ya, gk-nya sudah. Nah, sekarang pertanyaannya nanti kita cari ya. Nah, kita rangkum dulu ya. Pertanyaannya kita nanti harus cari berapa delta k, berapa delta x gitu ya. Nah, kita punya gk-nya itu adalah ini ya. Tadi kan kita punya seper alfa, ini kan akar ya tadi ya, akar gini ya, akar seper alfa akar pi gini ya, dikalikan E pangkat minus K kuadrat dibagi dengan 2 alfa kuadrat ya. Nah, kita bisa cari ini, Dek. Kita bisa cari bagaimana kita mencari ini ya, delta K-nya. Itu berapa? Nah, ini. Selisih dari itunya. Nah, secara perumusan, Dek, nanti kalau kita cari delta K ini, kita bisa pakai rumus ini. Delta K itu sama dengan akar dari ini ya. Ini rata dari K kuadrat, ini ya. Ingat ya. Rata dari K kuadrat ini, Dek. Nah, ini dikurangi dengan nilai rata-rata dari K-nya gitu ya, seperti itu. Ini rumusnya. Jadi kita perlu cari 2 kali di sini gitu ya. Nah, pertama mencari nilai rata-rata K-nya. Yang namanya rata-rata itu, Dek, itu sama dengan ini ya, integral ya, untuk seluruh space ya. Ini jadi K-nya dikalikan dengan GK-nya itu DK. Nah, kita bagi dengan ini ya, secara perumusan ya.
Ini dibagi dengan GK, DK. Jadi ini sama kayak rumusan rata-rata di statistik. Cuma sigmanya diganti dengan integral. Ya. Kalau kamu pernah menghitung rata-rata saat kamu SMA. Jadi secara umum rumusnya gini, integral kalau kita ingin mencari rata dari sesuatu, itu adalah integral ya sesuatu fungsinya ya fungsi sesuatunya ya fungsinya apa gitu ya. Nah, itu. Nah, fungsinya apa gitu ya di sesuatu dibagi dengan integral f sesuatu ya. Nah, ini itu deh. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini kita harus kalikan, paling gampang ini kita ambil representasi kuadratnya ya, lebih enak ya, kuadratnya aja. Ini GK absolut kuadrat ya. Nah, ini. Agar yang bawah ini untuk menjamin dia ternormalisasi. Ini kan integral G kuadrat K DK itu kan ternormalisasi ya. Ini sama dengan 1 ya. Karena nah bisa kamu verifikasi sendiri ya. Karena GK seperti itu. Jadi kita hanya mencari atasnya aja. Ini ya. Dan kita tahu bahwa GK ini kuadrat itu sama dengan G star K, nah dikalikan GK ya. Nah ini, maka ini kita tuliskan ya, minta hingga tak hingga. Ini ya, ini G star itu adalah G yang kompleks ya. Nah kita konjugatkan, ini K, G, apa ini? Oke, ini mau berakhir dalam 15 menit ya. Nanti kalau DM100 keluar gak apa-apa, nanti tak lanjutkan sendiri ya. Karena nanti ini rekamannya yang penting, Dek. Nah, itu. Ya. Ini jadi gini ya. Karena ini kan bilangan real ya, Dek ya. Ini bilangan real. Artinya kalau bilangan real, tapi nanti ini sama juga dengan G star-nya. Tidak ada huruf I. Ya, kalau ada I-nya itu berarti apa? Artinya apa? Dia bilangan kompleks. Ya. Maka di sini K-nya sama dengan G star-nya ya. Bulatkan aja. Ya, G star K-nya itu adalah dirinya tadi ya. Nah, itu tadi apa deh? Akar 1 per alfa ya. Akar pi. Nah, dikalikan E pangkat minus K kuadrat per apa itu? Per 2 alfa kuadrat ya. Dikalikan habis ya. Akarnya habis ya. Jadi akarnya tinggal sisa ini ya, seper alfa akar pi ya. Nah, ini integral minta hingga tak hingga K dikalikan. Nah, ini pangkat min setengah dikurangi min setengah kan 1 ya. Berarti kan jadinya gini. Nah, gini ada ya, DK. Kalau kamu lihat di sini kan ini kan K pangkat 1 ya. Ini pangkat 1 ditambah K pangkat 2. Berarti kan jadinya K pangkat 3 ya. Seolah-olah ini adalah suatu fungsi gasal ya. Dan kamu ingat, Dek, kalau fungsi gasal diintegralkan satu periode, itu hasilnya 0. Gitu ya. Itu. Nah, sekarang ini ya. Nah, sekarang kita sekarang kita cari untuk yang bagian pangkat 2-nya ya. Kalau K pangkat 2, berarti kita tinggal manipulasi aja rumusnya ini lagi, Dek. Nah, ini ya, kita manipulasi lagi rumusnya ini. Ya, kalau ingat ya, bedanya apa? Nah, sekarang kita cari ini, Dek. Nah, ini ya. Kamu cari, Dek. Gimana kalau misalkan ini K-nya pangkat 2 sekarang ya. Nah, ini K pangkat 2, artinya di sini K-nya juga pangkat 2 ya. Tinggal manipulasi aja. Ini dan ini ya. Nah, dan yang bawah ini kan ternormalisasi ya, sama dengan 1. Nah, sehingga kita nggak perlu. Dan ingat ya, ini kan bilangan real tadi ya, GK-nya ya. Artinya kita bisa langsung tuliskan, kuadratkan secara manual ya. K kuadrat, gitu ya. Nah, bagian GK-nya tadi kan ini ya, kan pangkat 2 ya. Berarti kan ini, itu ya, langsung aja ya, seper alfa akar pi ya. Nah, ini kan jadinya E pangkat ini dikalikan E pangkat ini ya. Nah, itu kan jadinya E pangkat minus K kuadrat per alfa kuadrat DK ya. Nah, seperti itu, Dek. Itu ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang kita cari hasilnya. Itu berapa hasilnya? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Itu ya. Nah, itu, Dek. Yang kita punya rumusnya itu adalah, ya, kita kan punya rumus ini kan ya. Nah, yang kita punya rumus ini kan.
min tak hingga tak hingga E pangkat minus alfa. Nah, sesuatunya adalah seper alfa kuadrat. Maka kita misalkan di alfa aksennya itu sama dengan seper alfa kuadrat ya. Maka ini jadinya gini dek. Berarti ini jadinya seper alfa akar pi. Ini min tak hingga k kuadrat itu ya. E pangkat minus alfa aksen ya. Nah, ini k kuadrat dk ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus ini sekarang. Nah, sama kan ini? Nah, ini kan sama kan? Nah, sorry. Masalahnya di sini, oh iya, sorry. Ini masih ada k kuadrat ya. Nah, sebentar. Kalau k kuadrat itu yang perlu kita cari deh. Oh, ini bukan ini. Sorry. Kalau k kuadrat itu bukan ini. Nah, sebentar ya. Itu yang perlu kita ketahui ya. Rumus integral ini ya. Ini rumus ini, Dek. Ini tak kasih rumus langsungnya. Nah, biar kita nggak usah integralkan lama-lama ya. Ini k kuadrat dk. Nah, itu. Kalau misalkan mau diganti x, bisa x kuadrat e pangkat min alfa x kuadrat dx ya. Nah, ini. Itu hasilnya adalah berapa gitu ya. Itu yang perlu kita cari, Dek. Nah, k-nya sama k kuadratnya. Itu ya. Nah, oke, ternyata Dek, kalau kamu lihat ya, ini fungsinya fungsi apa? Fungsi genap ya. Kalau kita integralkan ini, kan jadinya ini ya. Ini sudah saya misalkan jadi gini ya. Alfa aksen k kuadrat, gitu ya. Atau kalau kamu ya ini jadi gak usah dimisalkan lah, boleh aja. Gak usah dimisalkan nggak apa-apa. Berarti ini jadinya ini kan seper alfa akar pi ya. Kalau kita lihat dari sini kan ini adalah fungsi genap ya. Fungsi genap. Kalau integral fungsi genap, maka ini bisa jadi 2 kalinya, Dek. 2 kalinya, dan batasnya yang bawah berubah jadi 0, tak hingga gini ya. K kuadrat, E pangkat, min K kuadrat, per alfa kuadrat, D. Ambil Fx kuadrat, ini kan jadinya F star X dikalikan Fx ya. Nah, berarti ini kalau kita starkan ya, berarti kan jadinya ini kan alfa per akar pi ya, pangkat setengah, dikalikan dirinya ya, E pangkat alfa per akar pi pangkat setengah, itu dikalikan E pangkat minus alfa kuadrat X kuadrat per 2 ya. Kalau kita gabungkan jadinya ini kan alfa per akar pi, nah itu E pangkat minus alfa kuadrat X kuadrat ya. Artinya apa? Kita bisa operasikan di sini min tak hingga X ini keluarkan aja ya, alfa per akar pi yang keluarkan itu E pangkat minus alfa kuadrat X kuadrat dx ya. Lagi-lagi ini kan fungsi Gasal ya. Ini fungsi Gasal karena ini pangkat 1, ini pangkat 2 ya. Berarti fungsi Gasal kan 1 tambah 2 kan 3. Berarti kalau fungsi Gasal ditegralkan hasilnya 0 ya. Nah, dengan cara yang sama, Dek, kamu bisa cari juga kalau untuk mencari rumus yang ini pangkat 2. Ini integral tak hingga ini X kuadrat ya. Itu dikalikan E pangkat min alfa kuadrat X kuadrat ya. Nah, ini rumus umumnya kan gini ya. Nah, ini kamu tinggal tulis ya. Ini kan Fx kuadrat ya, dx dibagi dengan integral Fx kuadrat dx ya. Ini min tak hingga sampai tak hingga ya. Nah, berarti ini kan sama-sama aja nih. Kalau kita ini kan sama dengan 1 ya, normalisasi ya. Dan ini min tak hingga X kuadrat dikalikan itu. Nah, ini kan alfa per akar pi gitu ya. E pangkat minus alfa kuadrat X kuadrat dx ya. Seperti itu, Dek. Nah, ini sama juga ya prosedurnya ya tadi ya. Kita punya rumus ini, Dek. Integral min tak hingga X pangkat 2n. Tadi ya, kita ingat rumusnya tadi. 2n. Nah, E pangkat minus ini ya, E pangkat minus X kuadrat per alfa kuadrat. Hati-hati, beda dikit rumusnya. Ini sama dengan, iya ini A kuadrat gitu ya. Itu gini rumusnya, Dek. Itu sama dengan akar pi 2n faktorial dibagi dengan n faktorial ya. Lihat di sini, ini 2, ini 2n. Ya, artinya ada kesamaan kan? Berarti kan dari sini bisa kita simpulkan 2n-nya sama dengan 2. Alias berarti kan n-nya sama dengan 1. Apa beda yang kedua, Mas? Alfa kuadrat di sini sama A kuadrat di sini. Artinya apa? Dari sini bisa kita simpulkan bahwa dari sini ya seper A kuadrat sama dengan alfa
kuadrat. Jadi kita perlu penyesuaian sedikit deh, gitu ya. Maka dari sini kita bisa simpulkan ya, hasilnya alfa per akar pi, hasil integralnya adalah ini, dikalikan ini ya, akar pi, n-nya kan 1 ya, dan ini fungsi genap ya, ini fungsi genap deh, 0 sampai tak hingga ya. Jadi ini kamu jadikan dulu, ini sama dengan, ya ini sama dengan, ya 2, 0 tak hingga ya, itu dikalikan x kuadrat lupa tadi. Nah ini jadi kan 2 ini ya. Nah ini perumusannya seperti ini. Nah ini maka ini jadinya ini ya. Berarti ada duanya ya dek ya. Jangan lupa duanya. Ini 2 kali n. N-nya 1 kan. Berarti 2 faktorial. N-nya 1 faktorial. A-nya tadi itu adalah super A kuadrat kan alfa kuadrat ya. Berarti dari sini A-nya itu sama dengan ya berarti super alfa ya. Itu kan. Itu. Berarti A-nya super alfa. Super A kuadrat, alfa dengan alfa kuadrat, berarti A-nya super alfa. Berarti ini super 2 alfa, N-nya kan 1 ya. Berarti 2 kali 1, 2, tambah 1, 3 ya. Nah ini. Berarti ini coret, 2 kali 2, 4 alfa ya. Berarti ini hasilnya berapa, Dik? Sorry, alfa pangkat 3 ya. Berarti ini 4 dibagi 8 setengah ya. Ini berarti kan, apa ini hasilnya? Super 2 alfa kuadrat ya. Sehingga delta x-nya berapa dek? Nah tadi kan x kuadrat dikurangi ini yang dikuadratkan ya. Hasil yang ini kan 0 tadi ya. Maka kita punya ini akar ya super 2 alfa kuadrat dikurangi 0 kan. Nah berarti hasilnya apa? Akar super 2 alfa kuadrat ya. Alias 1 per akar 2 alfa ya. Nah kita sudah dapatkan dek. Maka apa yang kita cari? Delta x dikalikan delta k delta x kan super akar 2 alfa ya. Nah dikit lagi yang satunya delta k-nya tadi apa? Alfa per akar 2 ya. Nah gini dek, nah ini dikalikan coret berarti kan hasilnya apa? Sama dengan setengah. Nah setengah ini dek itu adalah hasil minimum gitu ya. Nah, sudah itu saja. Nah, itu ya. Artinya apa? Nanti inilah yang nanti yang menjadi apa? Menjadi landasan gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Tuh.